Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Mariadi dari Lamongan, Pak. Langsung saja. Ini terkait liter kandang ayam, Pak. Yang lebar 1,2, tinggi 50. Ini saya buat liter sapi, kambing, sama sekam. Terus di situ 3 minggu sangat berbau, Pak. Nanti itu kenapa, Pak? Pakan sama air di dalam. Satu. Untuk yang nomor 2, Pak. Untuk telur dari yang tidak menetas, itu sementara saya buat, saya kasih air kelapa dan sisanya saya rendam. Sampai sekarang belum tahu lanjutnya untuk apa, kemana, dan cara pengaplikasiannya gimana, Pak. Untuk yang nomor 3, barangkali nanti bisa mewakili dari yang peternak ayam. Untuk rumen kambing, Pak, saya pakai rumen kambing untuk 10 liter. Itu kemarin saya pakai dan lama tidak terpakai, itu airnya mengembang sampai penuh. Apa itu masih aman, apa berdampak beracun? Rumen saya juga pakai air kelapa sama rumen kambing. Untuk yang nomor 4, Pak, untuk pembuatan kuteja, apakah bisa untuk manusia, Pak? Dalam arti sementara itu yang dibakas kok untuk ayam. Apa yang buat ayam juga bisa untuk pakai kuteja itu? Terus nomor 5, Pak, sekalian. Untuk kandang ayam, Pak, kandang ayam indukan sama pembesaran, itu saya bikin berhadapan-hadapan. Itu ada berdampak apa atau enggak? Yang satu untuk indukan 1,2 kali 2,5, yang sampingnya 2,5 kali 2. Ada jarak 2 meter. Seluruh peternak bilang itu sangat rawan dengan penyakit. Dan saya diolok-olok jangan sampai jadi korban. Lah itu saya nggak terima, pokoknya saya tetap harus hadir di tempat Pak Bayu. Nah itu. Untuk selanjutnya, Pak, untuk masalah kandang ayam, Pak, di tempat saya terjadi dikit-dikit yang umbaran itu linu, Pak, atau stroke. Yang di koloni aman dengan luas 7 kali 21, yang di umbaran 8 kali 18, yang sering di umbaran, Pak. Tidak ada, cuman berdekatan dengan petani padi. Apa itu kena gendala nyamuk, apa enggak? Kalau kena gendala nyamuk, cirinya gimana? Yang di koloni aman, yang di umbaran itu mungkin tiap 1 minggu, 2 minggu ada 1. Badannya sehat tapi tidak bisa berdiri. Cara penyembuhan dan pencegahannya itu gimana? Itu aja sementara, terima kasih. John. Oke. Untuk liter tadi, Pak, minta maaf. Untuk liter tadi, Bapak gunakan kotoran kambing baru atau lama, Pak? Untuk kambing sama sapi baru, Pak, saya ambil dari peternak baru. Baik, siap. Oke, baik. Ayo kita koreksi sama-sama, Bapak Ibu. Sudah ke kandang saya belum? Belum. Liter itu sudah 3 tahun. Iya, liter itu sudah 3 tahun tidak diganti. Bau atau tidak kira-kira? Coba bayangkan, ini baru 15 hari kok bau. Nah, ayo kita koreksi sama-sama. Apa sih yang menyebabkan bau? Air. Airnya basah, Pak. Liternya basah atau tidak, Pak? Tidak. Baik. Jadi yang menyebabkan bau, Bapak Ibu, adalah air. Karena itu tolong airnya taruh di pinggir, Pak, ya, supaya tidak masuk ke dalam. Terus yang kedua, ayo kita belajar sama-sama. Buat kandang ayam, Bapak Ibu, saya gambarkan sekali. Kenapa sih saya gunakan konsep kotoran sapi, kotoran kambing, dan sekam? Nah, nanti ketika 3-nya ini akan ketambah dengan kotoran ayam. Kotoran ayam, Bapak Ibu, pasti akan terurai dengan kotoran sapi dan kotoran kambing. Yang kita butuhkan dari 2 kotoran ini adalah bakterinya. Bakteri kotoran sapi tidak bisa ngurai biji-bijian. Bakteri kotoran kambing tidak bisa ngurai biji-bijian. Tetapi karena pakan ayam kita akan makan limbah rumah tangga, akan makan asola. Asola bukan biji-bijian, ya. Asola itu apa? Tumbuhan. Karena itu dia punya serat. Nah, serat ini harus diurai oleh bakteri ini.
Jadi ketika bakteri ngurai serat kasar, maka dia munculkan asam amino. Asam amino ini nanti oleh ayam akan diceker-ceker dan akan dimakan kembali. Bukan makan kotorannya, bukan makan kotoran sapi, bukan makan kotoran kambing ayamnya, tapi makan hasil dari penguraian serat. Dan ini oleh ayam akan menjadi kalsium, oleh ayam dia juga bisa menjadi vitamin, terus yang paling penting ada asam amino yang kita tidak tahu apa yang muncul. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ketika ayamnya sendiri sudah kita kasih kuteja, Bapak Ibu harusnya tidak bau. Kenapa kok tidak bau? Bapak Ibu keluar kotoran, truk jatuh, Bapak Ibu ambil, Bapak Ibu pegang, tidak akan bau. Kenapa sih kok tidak akan bau? Ini loh rahasianya. Kunyit ditambah air kelapa. Temulawak ditambah air kelapa. Terus jahe tambah air kelapa. Jahe ini memperbaiki stamina. Terus lambungnya. Kunyit adalah antibiotik. Temulawak untuk meningkatkan nafsu makan dan fungsi hati. Nah, tujuan minimal kenapa saya nyebutnya kuteja itu cuma 3 macam ini adalah dasar Bapak Ibu. Ketika ayamnya Bapak Ibu sudah minum ini, maka seluruh metabolismenya akan sempurna. Ketika metabolisme sempurna, kentutnya enggak bau, tapi ayam belum pernah kentut sih Bapak Ibu. Kotorannya enggak akan bau, karena apa? Terurai sempurna. Berapa sih lama efektivitas kuteja itu akan berjalan? Minimal 14 hari. Setelah 14 hari, Bapak Ibu pegang kotorannya enggak bau sama sekali. Nah, itu alasannya. Dan ketika kotoran ini masuk di liter, harusnya malah tidak bau sama sekali. Terus yang paling penting, ayam akan jadi sehat. Jadi koreksi saya satu Pak, tempat makan di dalam bagus, tempat minum taruh di pinggir luarnya ya, supaya air tidak masuk ke dalam. Terus yang kedua Bapak Ibu, kandang ayam yang saya rancang, Bapak Ibu besok kan kepengen jadi miliarder nih. Jadi miliarder itu butuh indukan berapa untuk ayamnya? Nah ini saya hitungkan, tadi belum saya hitung ya. Di bulan pertama kita kan pelihara ayam 10 plus 1 nih, betul ya? 50%, 5 telur, 50 telur, 50 telur. 50 telur dimakan, dikonsumsi untuk keluarga. Ini sebagai biaya untuk induk. Biaya pakan induk. Terus yang 50% ini yang ditetaskan. 50% yang ditetaskan itu telur itu ada bulat, ada lonjong sekali, ada yang oval bagus. Pilih yang oval. Yang 2 ini diafkir. Ini tono yang dimakan. Jadi kalau Bapak Ibu jual telur yang bentuknya tidak bagus. Supaya apa yang Bapak Ibu tetaskan yang terbagus. Kemudian yang kedua, ini netes kan cuma 40, betul ya? Nah seandainya nih bulan pertama, Anda anggap aja ini sudah induk semua ya. Sudah induk dan sudah produktif, sudah telur semuanya. Bulan pertama saya kan punya 10 induk nih. Habis gitu yang ini saya masukkan mesin tetas yang 50. Ketika masuk mesin tetas, bulan kedua saya punya induk 10 ditambah 40, betul enggak? 40 ini sebenarnya 20 jantan, 20 betina. Nah, bulan ketiga induk saya 10 tambah 40 lagi, tambah berapa? 40 lagi. Bisa ya membuat ayam tiap bulan bertelur, bisa enggak kira-kira? Caranya begini, nanti kalau ada yang enggak tahu. Setelah ayam bertelur, dia punya tabiat apa Bapak Ibu? Mengeram. Supaya dia tidak mengeram, apa yang harus dilakukan? Dimandikan, kemudian dikurung sebentar, kasih makan yang enak. 2-3 hari dia masih bunyi kruk-kruk, tapi dia sudah tidak akan mengeram, masukkan lagi ke jago, 2 minggu lagi dia akan telur. Itu membuat ayam untuk bisa menjadi petelur. Kemudian yang kedua, ini kan tahap awal. Tahap awal ini cuma sampai setahun awal. Setelah itu
besok akan saya jelaskan untuk rekayasa genetikanya. Bapak Ibu harus mengubah jenis ayamnya. Bapak Ibu mengubah, memilih ayam yang bisa bertelur itu seperti apa. Ayam yang tidak punya tabiat untuk mengeram seperti apa. Supaya apa? Telurnya bisa banyak, ayamnya tidak mengeram. Gitu. Nah itu ada caranya. Terus bulan keempat Bapak Ibu punya 10 plus 40 plus 40 plus 40. Bulan kelima punya 10 plus berapa? Terus ya ini ya. Bulan ke-6 induknya Bapak Ibu jadi berapa? Ini kan tetap anggap aja 10 dulu. Bulan ke-7 baru jadi 30. Dari mana 30 Bapak Ibu? Yang 40 ini kan jantan dan betina, betul ya? Ini sudah bisa dijual sih sebenarnya di usia 4 bulan ini sudah bisa dijual. Jadi bulan ini induk kita 30. Saya sudah tidak bisa hitung yang belakang. Saya ambil aja yang ini, anakan yang ini tidak saya hitung. Oke ya? Berarti bulan ke-8 berapa induk saya? 50, betul ya? Bulan ke-9? Bulan ke-10? Bulan ke-11? Ini stop sampai di sini. Stop dulu. Bapak Ibu harus mulai merubah dari konsep tradisional ke mulai belajar breeding yang sesungguhnya. Ini bibitnya asalan atau tidak ini tadi? Asal kan? Ini kan satu galur semua kan? Induknya kan tetap semua nih. Ini satu asalan aja. Terus yang kedua, ketika sudah di 1 tahun, induk kita berapa ini? Anggaplah 100, boleh? 100 tapi pilih yang bagus-bagus. Sekarang logikanya, 10 jadi 100 butuh waktu berapa lama? Setahun. Oke, stop di setahun. Setelah setahun ini kita mulai merubah konsep kandang dan semuanya. Saya berharap anak-anakannya Bapak Ibu saya jual sudah bisa untuk memperbaiki sistem. Nah, kandangnya bagaimana? Kalau yang awal ini, kalau kandang 10 kan ngawur aja Bapak Ibu, betul enggak? Sampai induk 100 ini belum terlalu banyak, ini cuma level di 1005. Tetapi setelah 1005 Bapak Ibu tidak boleh main-main lagi. Sudah jadi profesional. Kandang profesional itu seperti apa? Tapi sebentar, sudah ngeh betul. Dari 10 jadi 100, ngeh benar. Ya. Goal kita ini kalau jadi miliarder, induk kita 1000. 1000 itu berarti berapa tahun lagi jadi 1000 Bapak Ibu? Setahun lagi. Setahun lagi pasti 1000. Asalkan Bapak Ibu tidak mendatangkan ayam dari luar nomor 1. Asalkan pakannya Bapak Ibu terkontrol. Yang kedua, Bapak Ibu tidak ngundang orang untuk megang ayamnya Bapak Ibu. Ayamnya Bapak Ibu tidak akan pernah sakit. Ayam yang mati di sini nanti ada yang mati. Itu karena dibully sama teman-temannya. Dipatokin. Lah Bapak Ibu lah lihat ayam yang jahat mana kurung, pindah. Ayam yang nakal mana kurung. Nanti ada induk yang hobinya makan telur, pindah. Afkir. Tujuannya Bapak Ibu buat induk yang bagus semua. Sampai di sini bisa dipahami? Ini nyata atau bukan Bapak Ibu? Anehan ini muluk-muluk atau tidak? Wajar atau tidak hitung-hitungannya? Wajar. Oke. Masih anak. Ini kan umur 1 bulan, ini 0 terus 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, baru 7 bulan di sini, Pak. Ini masih bayi ini. Ini umur 1, 2, 3, 4 ini ke sini, Pak. Jadi ini yang harus nyata, Bapak Ibu. Terus yang kedua, kandang. Ketika Bapak Ibu sudah sampai di level ini anak-anaknya kan banyak nih. Dijual untuk buat kandang. Kandang ya, begini. Kalau goal kita adalah punya 1000 induk. Sekarang kita mulainya dari berapa 1000 induk itu begini. Ini 12 meter kali 12 meter. Ini tanahnya. Terus yang kedua, lebar kandang kan 1,2. 1,2 sebelah sini. 1,2 sebelah sini. 1,2 sebelah sini berhadapan-hadapan 1,2. 1, 2, 3, 4. Ini 1,2 kali 4 berapa ini?
4,8. Sorry. 1, 2, 3, 4. Oh ini 6 meternya ya. 6 meternya, ini 6 meternya lagi. 1,2 ini 60, ini 60. Oke. Jalannya di situ. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi 1,2 jalan 1,2, 1,2 jalan 1,2. Nah. Terus yang kedua, kalau kita kepengen punya induk banyak, induknya di mana? Induk itu cuma di jalan ini. Diumbar. Sistem koloni. Terus kandang kita modelnya kan begini. 50 cm. Tapi minta tolong semua harus pakai liter ya. Usahakan satu Bapak Ibu, membuat kandang. Udara ventilasi harus bagus. Ventilasi harus bagus. Karena apa? Karena panjang kita ke belakangnya 1,2 berarti agak masuk ya. Karena itu usahakan pinggir-pinggir semua ini udara lewat. Terus yang kedua, liter ini tidak perlu diganti. Kalau seandainya Bapak Ibu baik hati, setiap siklus itu 4 bulan, ganti liternya. Kalau tidak perlu diganti, tidak masalah. 1 meter, ini kan panjangnya 2 meter nih. Ini 20, ini 20. Berarti satu kandang ketemu isi berapa Bapak Ibu? 160. Kalau 160, berarti kalau kita 12 meter, panjangnya 2 meteran, berarti jumlah kandangnya ada berapa? 6. Berarti total kandang berapa? 24. 24 Bapak Ibu, yang 4 itu adalah brooder. Tahu brooder? Untuk 0 sampai 1 bulan. Paham maksud saya ya? 0 sampai 1 bulan brooder berarti kandangnya harus pakai triplek, oke? Harus tertutup dengan plastik karena butuh pemanasan. 0 sampai 1 bulan. Setelah 0 sampai 1 bulan, yang 20 adalah penggemukan. Umur 1 sampai 4 bulan. Nah, dari sini Bapak Ibu, kalau kita hitung sama-sama, anggap aja kandang kita berarti berapa? 20. Untuk usia berapa penggemukannya? 3 bulan. Karena yang 1 bulan di brooder. Paham ya maksud saya ya? Berarti kalau 20 dikalikan isinya ayam berapa? 160. Ketemu berapa ekor? 3.200. Berarti kalau kita bagi 3 ketemu berapa per bulan? 1.000. Betul enggak? Berarti untuk membuat populasi 1.000 per bulan Bapak Ibu butuh kandang berapa? Terkecil 6. Kalau Bapak Ibu mau lebarkan jalan boleh. Kalau sampai 12 ini di sini ketemu di angka 4,12 dikurangi 4,8 ketemu berapa Bapak Ibu? 7, dibagi 2 ketemu berapa? 3,6. Nah kalau seandainya Pak saya kasihan kecil ya sudah lebarkan jadi 12 tidak masalah. Tapi seandainya 12 kali 12 itu sudah bisa produksi 1.000 per bulan. Kalau seandainya harganya 40.000 berarti berapa per bulannya? Sudah cukup atau belum kira-kira 40 juta? Tidak apa-apa. Kalau belum berarti apa yang ditambah? Kandangnya. Kandangnya jadi 2. Sekarang kita balik sekarang. Demi untuk memproduksi 1.000 per bulan, berarti induk berapa dong? Ini dibagi 4, 250. Bisa dipahami kenapa 4? Saya ulangi lagi. Santai aja, ini angkatan spesial, angkatan terakhir. Saya pelan-pelan. Besok sampai malam juga enggak apa-apa. Telurnya kan 10 Bapak Ibu. Betul ya? Yang dijual berapa? Yang ditetaskan berapa? 5 netas berapa? Jadi 1 menghasilkan 4 per bulan. Kalau kita per bulan butuh 1.000, berarti 1.000 dibagi 4. Berarti induknya berapa? 250. Untuk jadi miliarder induk kita itu 1.000. Berarti butuh kandang berapa? 4.
4 dari ukuran berapa? 12 kali 12 kali 4. Kalau Bapak Ibu pelihara ayam broiler biasa, 12 kali 12 kali 4, berarti kan 12 kali 48. Ini isinya cuma maksimal 6.000. Tapi seandainya atas bawah ketemu 12.000, itu sistem close house. Tapi minta maaf, untuk menghasilkan ayam ini berhasil? Belum tentu. Dari sini yang peternak ayam broiler ada enggak ini? Enggak ada ya. Kalau angkatan kemarin Bapak Ibu, ya ada yang sudah punya 100.000. Percayalah, rugi. Apa? Setelah 3 tahun tutup. Karena apa? Ayam itu Bapak Ibu 1 kali untung, 2 kali untung, 3 kali impas, berikutnya rugi. Ini yang terjadi. Terus habis itu nanti untung lagi, rugi, dan seterusnya sudah. Tutup kandang sudah. Karena kebijakan kan di atas yang megang pulpen, Pak. Pakan beli, pasar beli, bibit beli. Tidak ada yang gitu. Nah, kalau Bapak Ibu pinter bisnis di sektor perunggasan, perdagingan unggas, ayam itu akan murah nanti beli DOC waktu hari raya. Karena tidak ada orang yang mau beli. Belilah DOC waktu hari raya. Repotnya apa? Kita kerja. Ya tidak hari H lah, 5 hari setelah hari H tidak masalah. Sampai 7 hari tidak masalah. Masih harga itu hancur-hancuran. Pabrik pakan, pabrik bibit biasanya membunuh jutaan ekor itu. Dibunuh, Pak. Karena tidak ada yang beli. Nah pada waktu itu itulah beli di rumah yang baik. Nah nanti ketika sudah banyak ya memang kendalanya harus dia frozen. Nah semua pabrik pakan Bapak Ibu ujung-ujungnya kan juga jualan daging. Dan semua ujung-ujungnya adalah frozen. Dan larinya ke frozen food. Nah, karena itu kalau kita tidak ikut mereka, kita juga kalah. Kenapa saya ngotot membuat pertanian itu secara peternakan ayam juga harus mandiri nih? Karena satu, Bapak Ibu buat ayam broiler tidak mungkin bisa. Datangkan grandparent-nya tidak mungkin bisa. Sebenarnya ayam itu juga ayam lokalnya sana tapi sudah dimodifikasi. Sama-sama begitu. Ingat kata-kata saya kemarin ya, daripada tergantung, lebih baik kita mendarat ke bumi. Ini saya pakai filosofi ini saya belajar dari Jepang Bapak Ibu. Lihat ya, orang Jepang setelah kena bom atom habis atau tidak? Habis. Harusnya dia bisa mendatangkan semua dari luar negeri. Tapi yang dia pilih membangun dari dasar. Membangun dari dasar. Dan kita harusnya melakukan yang sama. Seandainya kita riset sama-sama sih. Ayam kampung. Ayam kampung Indonesia banyak kok yang besar-besar. Ayam belung besar. Terus habis gitu ayam kedu telurnya banyak. Lah kita mulai pilih induk-induk yang bagus. Supaya apa? Kita bisa ciptakan sendiri ayam kampung yang jenis unggul. Kenapa harus mandiri? Supaya biayanya Bapak Ibu jadi 0. Kalau sudah 0 Bapak Ibu mau apa? Tidak ada apa-apa, tidak ada lawan kita. Yang paling ditakuti orang luar negeri terhadap Indonesia, kalau orang Indonesia sadar dan bisa mandiri. Itu orang luar negeri paling takut dengan kita. Makanya yang diberikan luar negeri, kita akan diberi propaganda-propaganda yang menghancurkan semangat kita. Jujur kita ini sedang kehilangan generasi. Anak-anak muda hari ini megang handphone itu bisa berjam-jam sehari Bapak Ibu, betul atau tidak? Disuruh kerja mau atau tidak? Mereka bersorak-sorak itu. Wah berhasil. Berhasil apa? Membunuh karakter. Nilai pejuangnya sudah tidak ada. Yang ada cuma dunia maya. Nah karena itu saya minta tolong, kita harus sadar. Ini game. Berikan ke anak-anak kita ini sebagai game, sebagai mainannya mereka. Kenapa mereka bisa main ke situ? Karena mereka tidak punya mainan yang nyata.
Saya lihat Jepang Bapak Ibu luar biasa. Anak-anak SMA itu sudah penelitiannya padi, penelitiannya ayam. Kalau Bapak Ibu lihat di TikTok sekarang ini, mereka bisa membuat satu video penetasan ayamnya sudah tidak usah pakai cangkang. Cangkangnya sudah dilepas supaya mereka bisa perbagian. Itu dikerjakan anak SMA. Coba anak SMA kita lagi bisa ngapain? Mahasiswa peternaknya aja cuman itu aja. Betul atau betul kira-kira? Kalau begini ceritanya, coba bayangkan. Dengan luas tanah berapa sih kita bisa jadi miliarder kandangnya? 144 dikalikan 4, ketemu berapa ini? 500-600 meter lah. 600 meter selesai. 600 meter luas atau sedikit ya Bapak Ibu? Sedikit. Tapi saya minta tolong dikerjakan dari 10 ekor. 3 tahun bukan waktu yang lama kok. Kenapa kita harus buat efektif? Karena Bapak Ibu nanti ke depan, Bapak Ibu harus semua ke modern. Yang ngasih makan semua otomatis harus kita lakukan. Minum otomatis, makan otomatis. Kenapa saya gunakan pembersihan kandangnya tidak langsung seperti yang sekarang? Sekarang kan rata-rata orang gunakan conveyor nih. Conveyor itu membuat stres tingkat tinggi. Terus yang kedua, ayam kampung Bapak Ibu. Ayam kampung makanannya itu boros. FCR-nya enggak masuk. Untuk membuat FCR 1 itu lo butuh 4 ayam kampung. Kalau ayam boiler cuman 1 itu cuman 1,5, 1,7 lah maksimal. Enggak sampai 2 kilo. Kalau pakan kita boros, terus pakannya langsung jatuh, padahal masih ada yang belum terurai, itu berarti buang-buang uang. Karena itu saya mempertahankan dengan menggunakan liter. Liter ini bukan ilmu baru, ini tahun 1800-an ini. Semua peternakan Eropa Bapak Ibu, ketika mereka pelihara ayam, pertama kali yang dimasukkan kotoran sapi. Kotoran sapi, kotoran kambing, kasih jerami, setelah itu ayam baru dilepas. Dan mereka baru bahagia di situ. Ini konsepnya. Ini yang saya gunakan. Ini ilmu paling kuno, 1800-an. Tapi saya nilai itu ilmu terbaik. Kalau gunakan silver teknologi yang sekarang ini, kandang-kandang canggih yang sekarang ini, dengan sistem closed house, semua terkontrol. Kalau semua terkontrol, high cost, biayanya pasti tinggi. Sehingga petani pasti bangkrut. Paham maksud saya di sini? Jadi ini bukan apa, ini setelah saya pilih dari beraneka ragam model. Sehingga saya tentukan ini. Besok Bapak Ibu sebelum pulang wajib ya, apa bedanya sih peserta pelatihan yang di YouTube sama yang di live yang langsung datang? Satu, kalau di YouTube tidak bisa cium bau. Betul atau tidak? Yang datang ini harusnya bisa cium bau, pegang cium bau, begitu Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu ngeh. Kayak membuat pupuk. Kalau yang di rumah tidak bisa tahu baunya kan. Di sini jangan cuma lihat. Pegang sampai baunya kayak apa. Sampai betul-betul ngeh Bapak Ibu. Karena apa? Bau tidak bisa saya tulis, tidak bisa saya omongkan. Omongnya apa? Ya bau gitu aja toh. Ya tidak bisa kayak apa lah. Bapak Ibu nyium sesuatu definisinya beda-beda ini. Betul atau tidak? Tetapi kalau sudah datang ke sini, tolong sampai ke level nyium baunya. Megang rasanya. Supaya apa Bapak Ibu sampai di rumah tahu yang betul itu seperti apa. Bisa dipahami untuk ayamnya Pak? Jadi kesalahan Bapak kalau liter bau berarti dia basah. Kalau basah dia apa? Kan tidak usah diganti. Keluarkan air minumnya. Bapak nanti kan belajar buat pembenah tanah nih. Kasih pembenah tanah semprot. 2 hari tidak bau. Itu hebatnya bakteri Bapak Ibu. Paham maksudnya? Oke. Saya tadi dikasih 5 pertanyaan sampai lupa ini nanti ini. Sebentar ya, gimana? 5 cm cukup. 5 cm cukup. Terus apa lagi tadi Pak? Oke baik. Yang sisa ayam, sisa telur yang tidak menetas. Bapak Ibu nanti ketika sudah punya ke oven, ke penetasan, Bapak Ibu kan pasti punya limbah ini nih, telur tidak menetas, betul ya? Karena ini telur sudah seleksi, berarti matinya dia kan di tengah jalan.
Bisa umur seminggu, 14, ataupun mau menetas dia mati. Bapak Ibu tahu enggak, di Vietnam ada makanan paling spesial Bapak Ibu. Makan ayam itu sebelum dia jadi ayam. Jadi ketika di telur ini dia masih ayam kan, tapi belum jadi ayam. Itu namanya apa? Embrio. Embrio ini kalau orang Jawa pernah dengar jamu yang namanya kidang kencono? Pernah dengar? Cara membuat kidang kencono itu bagaimana? Kijang yang keguguran, ya betul ya. Kijang yang belum waktunya lahir tapi dia keguguran, kemudian dimasukkan dalam arak. Betul ya? Arak itu rasanya apa? Arak itu kan cuka tingkat tinggi Bapak Ibu. Asam. Kenapa harus dimasukkan di asam? Supaya pengawetan. Nah, tujuan orang Jawa dulu masukkan anak kijang ke sini, maka dia itu ngambil embrio ini. Bapak Ibu saya suruh buat arak kan repot. Air kelapa kalau kita biarkan jadinya apa Bapak Ibu? Asam. Cuka. Nggak usah diapa-apakan, taruh aja air kelapa, asamnya minta ampun. Asam itu pengawet dan pengurai. Jadi ketika ada ayam belum menetas, Bapak pecah, masukkan dalam galon begini, kasih air kelapa, ini dia akan terurai. Berarti kita akan mendapatkan obat terhebatnya ayam. Ini sudah terkontaminasi penyakit belum dalam telur? Belum, kan belum pecah. Tapi embrionya ada enggak? Coba bayangkan betul Bapak Ibu ya. Ini telur, pertama cuma kelihatan kuning sama putih. Kenapa mau dipanaskan aja 21 hari bisa jadi ayam? Hebat enggak kira-kira? Ada tulangnya, ada bulunya, ada matanya, ada ususnya, ada jantungnya, ada semua lengkap. Padahal ini udah telur. Ketika Bapak Ibu pecah ada enggak tulangnya? Belum toh, masih telur kok. Coba goreng telur terus ada tulangnya, pasti takut kan? Mau ada darahnya aja langsung dibuang kok, betul enggak? Tapi ketika ini sudah 21 hari dia jadi embrio, maka seluruhnya akan berkembang luar biasa. Karena itu saya buat obat Bapak Ibu yang untuk tadi yang Bapak Ibu sudah praktekkan, telur yang bisa diangkat tadi itu sebagai obat yang mujarab. Karena apa? Telur adalah titik awal pertumbuhan. Telur ini kan sudah dibuahi nih sebelumnya sama sperma. Kemudian yang kedua, di dalam telur ini ada semua nutrisi. Ada untuk tulang, ada untuk rambut, ada untuk semua. Dan ketika saya membuat yang namanya telur omega 3, 7, dan 9, yang saya Bapak Ibu bisa lihat tadi di ayam tadi, ini tujuannya untuk apa? Penyakit yang berurusan dengan liver. Obatnya liver itu apa Bapak Ibu? Albumin. Albumin terbanyak selain dari telur dari mana? Dari ikan gabus. Makanya ikan gabus bisa mahal karena diambil albuminnya. Tapi pertanyaannya kan satu, mudah mana? Dapat telur atau dapat ikan gabus? Telur. Karena itu saya tergampang untuk mengobati orang telur. Kenapa saya harus ciptakan telur itu sih? Buat penelitian buat telur itu. Satu Bapak Ibu. Ada di sini yang kerjaannya 3 shift? Dulu. Di pelabuhan. Boleh saya tanya Pak ya? Ketika dulu jadi pegawai yang 3 shift, perutnya sering kembung tidak? Sering. Kenapa kok perutnya kembung? Bukan metabolismenya terganggu. Bukan detox juga. Orang itu kan teratur Bapak Ibu. Waktunya istirahat dia kerja. Waktunya kerja dia tidur. Bingung tubuhnya. Betul atau tidak? Ketika tubuh bingung, yang kerja keras siapa? Liver. Ketika liver kerja keras, tidak baik, maka keluarnya cuma satu, kembung.
Kembung itu dipikir kembung di sini sakit apa? Sakit emah. Bapak Ibu ke dokter dipikir sakit apa? Sakit emah. Dikasihlah obat emah. Padahal kerja livernya yang bermasalah. Diobati emah bisa setahun yang tidak akan sembuh. Wong bukan itu yang sakit. Sakit sebentar enak, kambuh lagi terus menerus. Bagaimana ngobatinya? Dan kalau ini dibiarkan Bapak Ibu, penyakit ini membunuh banyak orang. Sudah banyak yang meninggal Pak ya. Masih alhamdulillah Bapak masih hidup. Selamat. Terus yang kedua yang harus kita lakukan, kenapa sih ngasih telur omega ini? Ini nutrisinya liver. Supaya livernya bekerja lagi. Lah kalau tidak ada yang nyerap racun, tubuh akan keracunan Bapak Ibu. Makanya banyak orang meninggal. Siapa sih orang yang pasti sakit ini? Pegawai kepolisian. Yang kerjanya 3 shift. Dokter-dokter sendiri juga banyak. Tapi kalau lihat kerjanya dokter-dokter spesialis yang harus operasi tiap hari itu tidurnya cuma di mobil. Serius. Dan itu sangat kelelahan. Ketika kelelahan berlanjut, livernya rusak. Karena itu saya rancang buat telur ini tahun 2014. Untuk siapa? Anak-anak muda. Anak-anak muda hobinya begadang. Padahal lagunya Roma Irama itu loh, ngelarang begadang, janganlah begadang Bapak Ibu. Kalau tidak ada artinya. Kalau tidak ada artinya bikin penyakit. Nah karena itu harus dirubah. Nah karena itu Bapak Ibu ketika kita ternak, ada limbahnya ini, kita tinggal campur air kelapa Pak. Dipecah dulu tapi Pak, ya jangan telur tidak dipecah Pak. Kalau enggak usah, biarkan di dalam aja semuanya. Nanti ada 2 produk Bapak, yang cair sama yang ampas. Ampasnya Bapak gunakan sebagai pupuk, yang cairnya Bapak gunakan sebagai obatnya ayam. Ini obat terhebatnya ayam. Lupakan saja sampai tidak bau Pak. Sampai tidak bau. Dosisnya 1 tetes untuk 1 ayam. Terus itu ada yang kadang tidak ada embrionya, ya, tidak masalah, tidak apa-apa, masukkan semuanya. Nah, seandainya kalau digunakan untuk pupuk tanaman bisa. Karena apa? Isinya ini kan lengkap. Ada Ca, ada Mg, ada Seng, ada semua lengkap. Mineral-mineral itu ada semua. Nah itu jadinya sebagai apa? Nutrisi. Dosisnya 50 mili per 15 liter. Jadi kalau kita hitung begini Bapak Ibu, mendoakan ayamnya yang tetas atau tidak kira-kira? Tidak apa-apa. Itu bahagia Pak. Jangan dibuang Pak. Tertutup. Gimana Bu? Gimana Bu? Iya. Ya. Nanti jadinya pitan. Tahu pitan? Bapak Ibu pernah enggak makan telurnya orang China? Yang telur mentah cuma direndam cuka, nanti dia enggak usah direbus, warnanya jadi coklat. Enak sih, pitan namanya. Tulisannya pitan. Nah, karena dia terendam dalam cuka. Iya. Saya campur dengan 5 liter air kelapa. Baik. Itu satu setelah sekarang umurnya udah 1 tahun lebih. Baik. Dan itu sekarang sudah mencair dan tidak berbau. Yang satu lagi. Bentar. Kok bisa mencair? Iya. Pecah berarti? Tidak, sudah hilang, sudah jadi cair semua. Ibu ini sudah enggak. Telur. Logika Bapak Ibu ya. Kita ini juga harus belajar kimia ya. Telur ditambah cuka itu tidak akan bisa pecah. Telur tambah cuka dia akan mengendal. Kenyal. Dia akan kenyal. Kenyal ini Bapak Ibu dulu waktu zaman perang. Gara-gara telur itu banyak. Untuk menyimpan dalam bentuk lama ngerebus saja tidak sempat.
Supaya bisa direbus, supaya bisa diawetkan, dia masukkan dalam cuka, dikasih rempah-rempah, kasih bumbu. Lah, ketika matang, ini rasanya matang. Coba Bapak Ibu search di internet, pitan gitu ya. Itu telur Bapak Ibu orang-orang Cina mahal, harganya bisa 5.000, 7.000 mungkin. Ini lebih mahal daripada telur asin. Nah, terus yang kedua, seandainya ini dipecah, nutrisinya telur aja yang akan keluar. Lah, kalau dia retak, dia pasti masuk pecah. Lah, nanti kandungannya apa? Kandungan kehidupan tetap ada. Contoh nih, kalau saya punya pasien yang tidak punya keturunan. Selalu orang kan sering kali ngeluh, Pak, saya sudah ke dokter, sudah pakai program hamil dan sebagainya, belum bisa hamil. Maka yang saya lakukan satu, saya suruh cari kepiting yang sudah dibuahi. Tahu ya, tahu telur kepiting Bapak Ibu? Telur kepiting itu ditaruh di mana? Di bawah dadanya. Telur kepiting itu kan hemaprodit. Dia jantan dan betina. Jadi telur itu dari dalam, dia masukkan di bawah mulutnya, dikasih sperma, dibuahi, dia simpen di ketiaknya. Satu. Telur kepiting itu jumlahnya bisa minimal 2 juta. Karena itu saya menilai telur kepiting itu sangat subur. Bagi pasien-pasien yang kepengen hamil, biasanya telur kepiting ini saya masukkan dalam cuka. Saya kasih di cuka teh. Cuka teh saya kalau produk namanya BSM 7. Saya masukkan di situ 2 sendok telur kepiting, 1 botol cuka, diminum suami istri. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah Bapak Ibu, ya sudah bisa punya anak banyak orang-orang itu dari program ini. Karena apa? Meningkatkan kualitas, menghidupkan kembali kematian sel, terutama sel telur dan sperma. Jadi saya ambilkan dari apa? Telur. Konsepnya sama persis dengan ini. Cuman bedanya cukanya saya tingkatkan, bukan di cair kelapa, tapi di cuka teh. Itu yang saya buat. Ini dulu juga bukan penemuan saya. Ada seorang profesor Bapak Ibu yang di Bali, dia itu tukang ngawinkan ikan kerapu tikus. Dia sendiri tidak punya anak, 5 tahun menikah tidak punya anak. Setiap hari dia harus buang sigot. Sigot itu telur yang sudah dibuahi ya. Telur kerapu itu yang sudah dibuahi, yang belum netas, dia buang kadang-kadang. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak yang produksinya. Lah suatu hari dia dapat ide, ini kan sudah dibuahi. Makanya dia ambil itu dipakai untuk masak. 3 tahun berikutnya tahu-tahu dia hamil, langsung kembar terus. Jadi hamil 3 kali, anaknya 6. Nah dari sanalah ilmu itu terus, tapi saya kembangkan. Saya tidak gunakan itu untuk masak langsung, tapi saya olah itu jadi di dalam cuka. Konsep ini juga sama dengan stem cell. Dan stem cell itu pengobatan tertinggi dunia hari ini, betul kan? Tapi tenang saja, masih kalah dengan ilmunya orang Jawa. Dengan nama Gitang Kencono. Makanya saya bangga jadi orang Jawa, jadi orang Indonesia. Ternyata kita tidak kalah pinter dengan mereka. Cuman bahasanya mereka aja lebih canggih buletisasinya kan gitu kan. Serius apa ngawurisasi. Nah oke. Bisa dipahami Bapak? Jadi paling bagus untuk apa? Untuk ayam. Besok kalau Bapak punya ayam yang sakit, kasih itu sembuh. Terus yang kedua, iya, sampai tidak berbau itu paling cepat. Wah, Pak, 3 tahun, Pak. Sebentar, 3 tahun itu apa sih Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, nyelamati orang meninggal itu terakhir kapan? 1000 hari. 1000 hari itu berapa lama? Dari tanah menjadi tanah. Dari telur menjadi zat. Kenapa saya fanatik dengan angka 3 tahun? Karena angka 3 tahun itu angka peleburan. Orang meninggal itu Bapak Ibu setelah 3 tahun Bapak Ibu gali tidak ada apa-apa kecuali kain kafan. Kenapa kok begitu? Dari tanah menjadi tanah. Ngitungnya bagaimana? Ya hitung aja, orang Jawa itu kalau selamatan tahlilan itu orang meninggal itu setelah 1000 hari sudah selesai. Karena apa? Jasadnya sudah tidak ada lagi. Berarti katalis ini juga sama ya? Loh sama Pak.
Iya, kan saya orang bodoh. Iya, karena saya orang bodoh, supaya dari tanah kembali ke tanah, yang ngikuti saja yang sudah ada, ngapain kok repot-repot. Iya, betul kan? Nah, terus yang berikutnya. Seandainya kuteja diminum untuk manusia bisa-bisa. Kunyit temulawak jahe bisa-bisa, tapi tolong buat yang bersih. Botol yang bagus, air kelapanya jangan asal gitu Pak ya. Nanti kalau asal nambah keracunan. Ya boleh pakai degan gitu ya. Terus kunyitnya dikupas dulu gitu ya. Jangan ada tanahnya. Nanti saya salah Bapak Ibu. Janganlah Pak. Tanah penuh dengan bakteri. Jadi kalau untuk manusia tolong dijaga sanitasi higienisnya. Itu penting. Terus apa lagi yang kurang ya? Sudah. Oh, rumen. Rumen juga sama konsepnya seperti ini. Kalau meledak enggak apa-apa, masih bisa digunakan. Kan saya buat satu timba besar. Lama enggak kepake, iya. Buka itu melembung. Oh iya. Enggak apa-apa. Berarti masih belum lama Pak, itu masih baru itu Pak. Kalau baru enggak mungkin melembung Bapak Ibu. Kalau baru dia akan dorman. Dorman itu stuck. Dorman itu sudah diem. Tidak ada kehidupan lagi di dalamnya. Kalau dia masih melembung berarti masih ada zat aktif. Kalau zat aktif ini masih belum 6 bulan. Loh iya toh Pak? Ya sudah. Kalau kepengen aman betul 3 tahun. Percayalah aman. Karena dari tanah menjadi tanah. Kalau begini masih aktif. Apakah bisa dipakai? Bisa. Bapak semprotkan ke tanaman. Pasti mati. Tanamannya. Saya semprotkan untuk liter ayam Pak. Oh ya tambah bau Pak. Oh sudah ketahuan berarti. Bukan begini loh Bapak. Saya di YouTube kan rumen yang 20% rumen. Ada syaratnya Pak. Rumennya harus tertutup rapat. Kalau itu ngambil bakteri. Dosisnya 15 mili untuk 50 mili untuk 15 liter. Kalau Bapak ngasih ini terlalu banyak ya tambah bau. Pak lalat datang semua itu. Oh ya sudah. Begini Bapak Ibu, begini. Gara-gara lihat YouTube yang kurang paham. Nah, berarti ya repot. Berarti YouTube saya masih kurang jelas berarti ya. Apa? Kalau di sana itu telur-telur yang terhasil dari ternak bebek itu, kok kebanyakan pernah dibikin umpan. Dipakai makannya lele Pak biasanya. Dipakai. Bebeknya juga. Dipakan bebeknya janganlah. Kasus sapi gila Bapak Ibu, sapi makan sapi. Jangan nanti buat bebek gila loh ya. Jangan. Di kampung begitu, katanya ngeliat di YouTube gitu. Ya, jangan. Saya tidak setuju. Nanti bebeknya akan kanibal, nanti bebeknya akan jahat, akan berubah genetiknya. Betul. Saran saya, kalau pakai itu gunakan untuk pupuk. Kalau mau dipakai obat, simpen dulu baru dipakai obat. Itu dosisnya pun kecil sekali. Jadi minta maaf Bapak Ibu ya. Tolong jangan modifikasi dulu ilmu saya. Boleh dimodifikasi setelah lulus. Besok setelah sudah jadi hampir miliarder, sudah jelas langkah-langkahnya, silakan bereksperimen. Kalau belum apa-apa sudah dimodifikasi nanti terus yang paling susah satu, sudah dimodifikasi, modifikasinya lupa terus tanya ke saya. Paham maksud saya ya? Nah, soalnya kenapa ketika saya membuat yang ada di YouTube itu semua sudah SOP Bapak Ibu. Itu sudah baku, itu bukan ya kalau saya boleh ngomong ngawurisasi loh, tapi Bapak Ibu tidak boleh ngomong ngawurisasi loh ya. Ngawurisasi saya karena belum ada buku sebelumnya. Paham maksud saya? Itu namanya kalau agak keren namanya riset, penelitian. Betul ya? Kalau boleh saya katakan penelitian itu ngawur atau enggak sih? Ngawur. Penelitian itu ngawur. Penelitian 1, 2, 3, 4, 5, 6 ketemu hasil. Setelah ketemu hasil ini dari ngawurisasi. Kita pilih mana yang terbagus. Setelah ketemu yang terbagus ini sudah jadi SOP. Bapak Ibu yang jalankan ini jangan ikut saya ngawurisasi lagi, jangan ikut SOP. Paham maksud saya? Yang boleh bilang ngawurisasi saya saja.
Paham ya maksud saya ya? Karena ini lembuatnya bukan satu, banyak macam. Ini trial and error, percobaan. Nah setelah ketemu yang terbagus, saya bakukan. Itulah SOP. Ketika sudah ketemu SOP, ya jalankan SOP. Melenceng dari SOP, ya tidak jadi. Begitu, bisa dipahami ya Pak ya? Jadi nanti kalau menjelaskan ke orang, tolong buat dulu sesuai SOP, baru jelaskan Pak. Nanti sudah dimodifikasi, terus nanti ketemu masalah, Bapak tanyanya ke saya, yang dimodifikasinya tidak diceritakan. Saya pasti bingung. Kenapa saya bingung? Gampang kalau saya jelaskan. Liter saya 3 tahun tidak saya ganti. Dan tidak bau. Nah berarti ada yang salah. Ternyata benar-benar salah. Ya, iya. Begini Bapak Ibu, ketika saya membuat pelatihan, semua saya mulai dari nol. Kenapa sih pelatihan 2-3 hari harus saya tutup? Kalau tidak saya tutup, saya ketinggalan sama kakak-kakaknya Bapak Ibu. Ini loh sudah jalan 2 tahun, 1 tahun lagi mereka jadi miliarder. Di sini tidak jadi miliarder, saya yang malu. Jadi saya tidak bisa merubah kandang Bapak Ibu sebelum pelatihan ini selesai. Ketika pelatihan 2 hari yang saya tampilkan apa adanya kan. Nanti kalau saya buat yang bagus, nanti Bapak Ibu mengada-ada. Betul maksud saya enggak? Paham maksud saya enggak? Kalau Bapak Ibu lihat hari ini, Bapak Ibu bisa berkata enggak, ini gampang atau susah? Bisa buat lebih bagus dari itu enggak? Goal saya di dalam pelatihan 2 hari, orang datang, orang lihat akan berkata, kalau cuman begini saja saya bisa. Sudah, tapi ya jangan terus-terusan begini saja saya bisa. Nanti saya ditertawakan kakak-kakak kelas ini. Loh kok enggak jadi miliarder Pak? Wah saya marah. Nah setelah ini kandangnya harus berubah. Karena apa? Ini kan over kapasitas Bapak Ibu. Paham maksud saya ya? Itu ayam sampai telur di mana-mana kan over kapasitas. Mau diganti nanggung, enggak diganti ya saya selesaikan sekali program. Setelah itu baru kita rombak. Lah nanti ketika Bapak Ibu sudah pelatihan begini, kiblatnya Bapak Ibu ya di sini. Lihatnya di sini. Benar enggak siapa yang saya omongkan? Fair Bapak Ibu. Jadi miliarder kan enggak mungkin kan? Jujur ya. Kalau Bapak Ibu enggak tahu caranya kan enggak mungkin jadi miliarder kan? Sulit sekali kan? Terus dengan 10 ekor ayam jadi miliarder itu kan konyol kan? Loh konyol tapi harus dibuktikan. Dan itu mudah. Orang Indonesia itu satu Bapak Ibu. Kalau dikasih ilmu yang sudah mudah, itu tidak terima. Kepengennya yang sulit gitu loh. Kalau yang bulat, kalau sudah sulit dan bulat, ada alasan untuk tidak melakukan. Paham alasannya? Ilmunya aja sulit ya tidak bisa melakukan. Ketika saya kasih ilmu yang mudah, mereka akan menggampangkan. Dan mereka kan harusnya bisa melakukan, betul kan? Jadi dia cari alasan lagi supaya tidak bisa melakukan. Nah, tapi karena sudah tidak ketemu alasan untuk tidak bisa melakukan Bapak Ibu, ya dia akhirnya diem. Saya minta maaf, ilmu yang saya berikan Bapak Ibu ini sebenarnya ilmu tingkat tinggi semua loh Bapak Ibu. Tidak ada ilmu ecek-ecek di dalamnya, cuman saya dasarkan sampai sedasar-dasarnya, sampai siapapun bisa melakukannya. Paham maksud saya? Fair lah. Siapa sih orang yang berani ngajarin, bimbing sampai 3 tahun jadi miliarder Bapak Ibu? Kalau ketemu orangnya siapa? Dan saya kepingin karena apa? Karena ini hidup saya. Kalau Bapak Ibu betul-betul melakukan 10, kayak orang mainan enggak tadi itu? Tapi tolong step by stepnya dilakukan. Jangan cuma pelihara 10. Wah kegampangan. Cuma saya beli 100 loh, cuma uang 5 juta. Saya modal 5 juta, bangkrut saya jamin. Saya jamin bangkrut, mati ayamnya. Kenapa mati? Wong ilmunya belum sampai situ kok. Terus yang kedua ini loh makhluk hidup. Butuh kasih sayang, butuh perhatian. Bapak Ibu sombong sedikit aja percaya saya, mati kok ternaknya kok. Serius. Yang puyuh kemarin mana? Sekalian sampai di sini saya bahas puyuh. Yang mau tanya puyuh kemarin? Baik.